Berarti mereka ngada-ngada dong dengan mazhab salafi itu. Jadi salaf itu, kata beliau, bukan sebuah mazhab. Seolah-olah ini menjadi kelompok umat muslim, lalu yang lainnya tidak mengikuti salaf begitu. Justru mengada-ngada dengan mazhab salafi, atau yang dinamai salafi atau wahabi itu yang bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan dari Ustadz Nuruddin, yang dimana Ustadz Nuruddin ini mengatakan bahwasanya Salafi ini membuat mazhab baru katanya ya teman-teman ya. Padahal Ustadz Nuruddin ini tidak tahu, tapi sok tahu ya teman-teman ya. Jadi kelompok Salafi ini ya katanya itu membuat mazhab baru. Jadi mazhab Salafi. Nggak ada istilah mazhab Salafi. Yang ada adalah manhaj salaf ya teman-teman. Jadi bukan mazhab salaf. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya kita langsung saja mari kita simak videonya. Jadi poin inti yang ingin ditegaskan oleh beliau adalah generasi salaf sesungguhnya itu nggak pernah bikin mazhab namanya salafiyah. Berarti mereka ngada-ngada dong dengan mazhab salafi itu. Jadi salaf itu, kata beliau, bukan sebuah mazhab. Seolah-olah ini menjadi kelompok umat muslim, lalu yang lainnya tidak mengikuti salaf begitu. Justru mengada-ngada dengan mazhab salafi, atau yang dinamai salafi atau wahabi itu yang bid'ah. Merasa kelompoknya sebagai pengikut salaf, yang lain tidak. Itu yang bid'ah sebetulnya, karena nggak ada generasi salaf itu yang menjadikan kesalafan itu sebagai mazhab. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya perkataan dari Ustadz Nuruddin ya teman-teman. Jadi seakan-akan yaitu kelompok Salafi ini membuat mazhab Salafi gitu ya, mazhab baru. Jadi mana pendapat yang paling kuat, mana dalil yang paling kuat ya teman-teman. Jadi nggak taklid kepada para imam-imam mazhab. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi ini ada penjelasan ya, yaitu dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Oke, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kenapa disebutkan dengan manhaj salaf, tidak disebutkan dengan manhaj Nabi SAW? Karena kalau manhaj Nabi disebutkan, ya, yang disebutkan khilafah ala manhaj nubuwah, khilafah ala manhaj nubuwah. Tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf. Karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada sunnah. Tapi kalau salaf, pemahaman sahabat, ikutnya mereka? Tidak ikut. Firqah-firqah yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat. Kalau mengakui Quran Sunnah, mereka ngaku Quran Sunnah atau tidak semuanya? Semuanya. Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah tidak? Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah. Firqah-firqah yang sesat semuanya mengakui Quran dan Sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhaj salaf. Paham sampai sini? Paham. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya jawaban penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Jadi kalau saya perhatikan ya, Ustadz Nuruddin ini hanya cari ini ya teman-teman ya, biar viral gitu ya. Kalau saya perhatikan itu, jadi manhaj salaf ini seakan-akan ya adalah suatu yang baru dalam agama ya. Bukan mazhab salaf ya, tapi manhaj salaf ya teman-teman. Itu bukan hal yang baru ya. Kita mengikuti metode yaitu beragamanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang mengakui ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua orang mengakui. Tapi pemahaman siapa? Ya, apa pemahaman Khawarij? Apa pemahaman Syiah? Apa pemahaman Mu'tazilah? Apa pemahaman Jahmiyah? Ya teman-teman. Jadi kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Nah teman-teman, jadi ini ada juga yaitu penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin LC Hafizahullah. Oke, kita langsung saja mari kita dengarkan ya. Kalau kita ingin bedakan, apa sih bedanya Islam dengan iman? Apa sih bedanya manhaj dengan madhab? Kalau manhaj itu lebih diungkapkan untuk cara beragama di dalam masalah-masalah akidah. Kalau madhab cara beragama di dalam masalah-masalah fikih. Atau secara simpelnya, kalau manhaj cara beragama di dalam masalah-masalah kaitannya dengan keimanan, kalau mazhab kaitannya dengan cara beragama di dalam praktek keislaman. Itu sama sebetulnya. Cara beriman, cara berislam, gitu aja. Jadi kalau kaitannya dengan iman itu manhaj, kalau kaitannya dengan Islam, zahir, fikih itu mazhab. Itu kalau kita ingin bedakan. Tayyib. Apa itu salaf? Salaf itu adalah secara bahasa seluruh zaman yang mendahului kita
seluruh orang yang mendahului kita, itu salaf. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, nikmas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf adalah saya buat kamu. Nah ini. Dari sisi zaman, artinya Rasulullah lahir lebih dahulu bapaknya. Dari sisi orang, Rasulullah SAW bapaknya, Fatimah itu anaknya. Oleh karena itu, salaf itu bisa kita gunakan untuk dua ungkapan. Ungkapan masa yang lalu, ungkapan orang-orang yang hidup pada masa lalu. Nah, kita ambil salafus soleh adalah orang-orang yang baik dari kalangan sahabat dan tabi'in yang hidup pada masa lalu. Nah, kan gitu. Itu diambil dari mana? Dari ucapan Rasulullah, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berarti dari sini, potret salaf itu adalah figur yang tidak lain adalah Rasul, sahabat, tabi'in. Terus kemudian masa keemasan Islam, yaitu pada generasi Rasulullah bersama sahabat ketika masih hidup, sahabat bersama tabi'in ketika masih hidup, tabi'in bersama tabi'in. Nah, kalau memang seperti itu, mereka memiliki masa, memiliki sosok, dan otomatis sosok itu memiliki sifat-sifat kesolehan. Nah, sifat-sifat kesolehan inilah yang harus kita tiru. Prinsip-prinsip beragama mereka itulah yang harus kita tiru. Karakter mereka itulah yang harus kita miliki. Jejak-jejak kebaikan, keislaman mereka, keimanan mereka, itu yang harus kita ikuti. Itu namanya apa? Pengikut salafi. Yang disebut di dalam istilah kita salafi atau salafiyun, yaitu mereka yang mengikuti ajaran, mereka yang mengikuti cara beragama, mereka yang mengikuti karakter akhlak, akidah, semuanya tentang keislaman orang-orang yang mendahului kita dari kalangan sahabat, tabi'in yang hidup dikatakan oleh Rasulullah khairun nas. Mereka itulah orang yang an'amta 'alaihim, yang dijamin oleh Allah nikmat. Yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah surga. Dari kalangan para nabi, yang terdepan adalah Nabi Muhammad. Siddiqin, orang paling jujur setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, yang dijamin masuk surga adalah mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, perang Tabuk, dan yang lainnya bersama Rasulullah. Dan solihin, orang-orang soleh. Ya nih, ya. Siddiqin, syuhada, solihin, tidak lain adalah manusia yang paling soleh setelah Rasulullah adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sahabat yang mendahului masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, terutama mereka yang berislam pada masa-masa awal, yang ansor mengikuti bai'atul ridwan, yang mereka mengikuti jihad perang Badar. Ini adalah khairun nasi qarni. Terdepan dari semua itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya Rasulullah katakan, alaikum bisunnati, ikutilah, berpegang teguhlah cara beragamaku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan cara beragama khulafaur rasyidin. Dari sini, ikhwah sekalian, akhwat fillah, manhaj itu sama dengan sunnah. Jadi sunnah itu kita bisa berikan makna, beberapa makna. Sunnah menurut ulama hadis adalah sepadan atau padanan dari hadis, itu sunnah. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang tidak wajib, hukumnya nafilah. Sunnah menurut ulama ahli sejarah adalah sirah Nabi, perjalanan Rasulullah SAW. Tapi sunnah menurut ulama akidah yang tidak lain adalah padanan daripada manhaj, padanan daripada akidah. Makanya pada masa-masa abad ketiga, ulama-ulama Islam menulis kitab-kitab akidah itu dengan judul sunnah, seperti kitab sunnah karya Imam Ahmad. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin LC Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah manhaj salaf. Jadi nggak ada ya teman-teman ya yang namanya manhaj baru ya, yaitu mazhab salafi, itu nggak ada. Jadi Ustadz Nuruddin itu hanya mengada-ngada agar supaya apa, kalau nggak supaya terkenal gitu teman-teman. Jadi ada istilah gini ya teman-teman ya, barang siapa ya yang mengolok-olok salafi, ya, yang selalu sering menfitnah salafi, nanti itu biasanya akan terkenal. Ada istilah seperti itu. Contoh ya teman-teman ya, contoh saya akan kasih tahu ya, Ustadz ataupun Kiai Idrus Romli ya. Lalu kemudian ya Ar-Razi Hasim ya. Ini paling getol ya. Lalu kemudian satu lagi itu ya, yang orang mana itu ya? Ada juga itu, siapa namanya tuh saya lupa, pakai kacamata orangnya.
Jadi orang-orang yang memusuhi ya teman-teman ya dakwah salafi ini dituduh sebagai dakwah wahabi, mereka nanti akan ya terkenal gitu ya, ramai gitu dapat undangan. Seperti UAS dulu ya teman-teman ya, paling gencar sekali membahas ya salafi wahabi gitu ya. Pernah mengatakan dulunya adalah wahabi, sekarang ya ganti baju namanya salafi. Jadi mudah terkenal ya kalau ngebahas yaitu salafi wahabi itu. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, jadi penyampaiannya Ustadz Nuruddin ini sangat lembut ya, mirip yaitu Buya Ar-Razi Hasim ya, Ar-Razi Hasim itu ya mirip sekali penyampaiannya, itu lembut gitu ya. Tapi lama kelamaan nanti juga kebongkar ya. Orang juga akan paham, oh ternyata ini bukan mengikuti yaitu para salafus soleh gitu ya, teman-teman. Jadi mereka itu malah lebih bermesraan dengan Syiah ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Jadi intinya ya teman-teman ya, jadi salafi ini ya mereka itu tidak membuat mazhab baru ya, tapi mengikuti yaitu metode cara beragama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manhaj salaf itu kita mengikuti cara beragama yaitu para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zainal Abidin LC Hafizahullah Ta'ala. Oke teman-teman, jadi itu saja ya videonya. Jadi kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang dimana mereka itu ya menfitnah, tapi ketika ya diserang balik ya merasa terzolimi gitu ya. Dan banyak yang mendukungnya gitu. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.